Selamat pagi dan selamat jumpa kembali untuk anak-anak kami semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik anak-anak kami, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu, terutama atas rahmat kesehatan yang Engkau limpahkan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mulai proses pembelajaran kami. Hadirlah bersama kami, tuntun dan bimbinglah kami, sehingga kami dapat mengikuti dengan baik dan memahami, menyimak dengan baik, demi meraih masa depan kami yang lebih baik lagi. Terutama semoga kami semakin mencintai Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Baik anak-anak kami, seperti yang Suster janjikan minggu yang lalu, bahwa minggu ini Suster akan menjelaskan materi yang Suster bagikan minggu yang lalu. Materi kita tentang Salomo Raja yang Bijaksana, yaitu dari bab 2b. Ya, dari bab 2b. Raja Salomo adalah raja yang bijaksana. Juga Raja Salomo ini yang menggantikan Daud ayahnya. Ya, jadi setelah Raja Daud selesai masa pemerintahannya, maka yang menggantikan adalah Raja Salomo, yaitu anaknya sendiri. Baik, anak-anak kami, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran atau pendalaman materi, Suster akan bercerita tentang semut dan belalang. Pada musim panas, ya, namanya musim panas pasti sangat panas atau sangat sinar matahari itu sangat terik, ya. Jadi pada musim panas juga bunga pun bermekaran, demikian juga buah-buahan banyak, ya, banyak di pohonnya nampak ranum dan lezat, artinya membuat atau menggoda selera. Suasana indah tersebut membuat belalang sangat gembira dan terlena dengan keadaan tersebut, ya. Dia sangat terlena. Setiap hari, pagi, siang hingga senja, ia bernyanyi, bermain dan bersenang-senang, ya, dengan situasi yang sangat menyenangkan. Jadi belalang itu dia bernyanyi, bersenang-senang, bermain, ya. Maka ia pun heran dengan semut yang nampak sibuk dan bekerja keras mengumpulkan makanan dan menyimpan di rumahnya, ya. Jadi belalang bersenang-senang, bernyanyi, menikmati keindahan, tetapi semut sibuk, ya. Si semut ini sibuk, dia mengumpulkan makanan, ya, untuk persediaannya pada musim hujan, pada musim dingin nanti. Melihat si semut sibuk, maka belalang pun menghampiri dan bertanya. Katanya, "Hai semut, mengapa kamu tidak bersenang-senang seperti aku? Ayolah bermain dan bergembira. Mumpung cuaca cerah dan indah. Ayo kita bersukaria bersama." Tetapi semut berpikir sebaliknya, ya. Dia sibuk menyimpan makanan untuk persediaan pada musim dingin yang segera tiba.
semut terus bekerja tanpa tergoda ajakan belalang. Dia tidak pedulikan ajakan belalang itu, tidak tergoda, tetapi dia tetap tekun dan mengerjakan pekerjaannya itu, yaitu mengumpulkan makanan. Karena melihat semut tidak menanggapi ajakan belalang tersebut, belalang pun mengejek semut. Ah, dasar semut tolol. Cuaca cerah begini malah sibuk sendiri, itu kata belalang. Belalang mengejek semut. Tetapi tidak dihiraukan ya, artinya semut tidak pedulikan walaupun diejek, diajak dia tetap tak peduli. Karena ajakannya tidak ditanggapi oleh semut, maka belalang memilih bermain sendiri di pohon jambu ya. Dia pergi bermain sendiri di salah satu pohon, yaitu pohon jambu. Tidak lama kemudian musim dingin pun tiba, artinya berselang waktu atau beberapa bulan atau beberapa tahun, musim dingin tiba. Jadi musim panas itu sudah berlalu atau terlewati, musim dingin tiba. Nah, musim dingin tiba ya, udaranya dingin, terasa menusuk di tulangnya. Coba bayangkan kalau dingin, pasti merasa kedinginan, manusia pun merasa kedinginan. Di mana-mana turun salju menutupi jalanan, pepohonan, dan rerumputan. Artinya, dalam musim dingin tersebut, salju turun menutupi tumbuh-tumbuhan, ya, termasuk jalanan. Belalang tersiksa karena kemanapun ia pergi tidak ada makanan yang tersedia, ya. Tidak ada makanan, dia merasa kelaparan, ya, tersiksa, nggak ada makanan. Belalang dengan terpaksa ia pun menghampiri atau mendatangi semut sambil memohon. Katanya, "Hai semut sahabatku, berilah aku sedikit makanan, karena aku sangat kelaparan." Tetapi apa jawab semut? "Maaf, persediaan makananku harus cukup sampai musim dingin berakhir." Belalang pun agak memaksa, ya, mendengar jawaban semut tersebut. Belalang pun agak memaksa. "Tetapi kamu kan memiliki banyak makanan," kata belalang sambil melihat sekeliling rumah semut, di mana persediaan makanan nampak bertumpuk tertata rapi. Semut pun menjawab dingin, "Memang, karena aku tidak mau menanggung resiko kekurangan makanan. Tidak seperti kamu yang selalu memboroskan waktu sepanjang musim panas, maka kamu pun harus menanggung akibatnya." Baiklah, anak-anak kami, tadi suster sudah bercerita tentang semut dan belalang, ya. Dari cerita tentang semut dan belalang, bahwa semut bukan berarti tidak menikmati musim panas, tetapi semut menggunakan musim panas itu sebagai masa untuk bekerja, mengumpulkan dan menyimpan makanan. Hal itu dia lakukan karena semut tersebut belajar dari pengalaman, sehingga ia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Ya, artinya semut ini dia sudah berpengalaman tentang musim panas dan musim dingin, ya, atau apa-apa saja yang harus diperlukan. Dalam hal ini artinya tindakan semut ini kita bisa menilai bahwa itu dia semut bijaksana karena ia tidak memikirkan saat ini saja, ya, artinya dia tidak memikirkan ya untuk bersenang-senang, untuk sesaat saja, tetapi dia memikirkan masa yang akan datang, ya, dia pikirkan masa yang akan datang. Ia bijaksana karena ia mau belajar dari pengalamannya, dia tidak mau mengulangi lagi. Baik anak-anak kami, dari cerita ini tentu
atau pasti ada nilai-nilai yang mau ditawarkan kepada kita atau makna dari cerita yang bisa kita ambil. Yang pertama tentang nilai-nilai dan sikap bijaksana, ya, seperti yang suster jelaskan tadi, bahwa semut menggunakan waktu dengan baik, ya, yakni untuk mengumpulkan makanan persediaan untuk musim dingin, ya. Kedua, sikap bijaksana ini diperlukan dalam hidup bersama, ya. Jadi bukan hanya seseorang yang harus memiliki atau belajar dari sikap bijaksana, tetapi bijaksana juga atau sikap bijaksana ini diperlukan dalam hidup bersama, sehingga dalam hidup bersama itu bisa berjalan dengan baik, harmonis, ya, harmonis atau rukun. Dan yang terakhir, pemimpin harus memiliki sikap bijaksana, ya. Jadi seorang pemimpin perlu memiliki sikap yang bijaksana, ya, sehingga dalam melaksanakan tugas, ya, atau dalam mengambil keputusan bisa mengambil dengan secara benar atau bijaksana. Baik, anak-anak kami, kita masuk dalam teks kitab suci dari 1 Raja-Raja bab 3 ayat 4-28, ya. Seperti biasa suster tidak akan membacakan. Suster berharap anak-anak bisa membaca sendiri. Kalau tidak memiliki kitab suci bisa minta tolong kepada orang tua untuk mencari di internet, ya. Anak-anak bisa bertanya kepada orang tua. Baik, anak-anak kami, dari perikop kitab suci 1 Raja, ya, bab 3 ayat 4-28, suster mengambil garis besarnya atau poin-poin pentingnya bahwa dalam kitab suci tersebut digambarkan tentang Salomo adalah Raja Israel ketiga yang memerintah selama 40 tahun. Tadi sudah jelaskan dari awal bahwa Salomo adalah raja yang menggantikan Daud ayahnya. Salomo terpilih karena karunia Roh Kudus, ya. Salomo ini terpilih karena karunia Roh Kudus, bukan karena kekuasaan, tetapi itu dipilih karena Tuhan, ya. Tuhan memilih Salomo sama dengan Daud ayahnya. Salomo adalah putra kedua dari Raja Daud dengan Betseba, ya. Jadi Salomo ini adalah anak kedua dari Raja Daud dengan Betseba. Salomo juga dikenal pada masa mudanya hidup saleh seperti ayahnya Daud, ya. Suster udah jelaskan minggu yang lalu bahwa pada materi Raja Daud adalah orang yang sangat taat pada perintah Tuhan, ya. Dan demikian juga Raja Salomo, dia terkenal dari masa mudanya dia hidup saleh, ya, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Salomo dikenal adalah raja yang bijaksana, ya. Raja bijaksana itu raja ketiga setelah Daud. Baik, anak-anak kami, sebagai kesimpulan, suster akan menjelaskan sedikit, dan ini sudah ada di slide-nya. Anak-anak bisa melihat, dan kalau kurang paham bisa ditanyakan kepada suster. Seperti yang suster jelaskan sebelum-sebelumnya atau slide sebelumnya, bahwa Salomo adalah orang yang saleh, ya. Dia adalah orang yang
saleh, orang yang taat akan perintah Tuhan, ya. Sehingga diberi anugerah kebijaksanaan oleh Tuhan, ya, karena dia hidup saleh, sehingga dianugerahkan atau diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan, ya. Ketika anak-anak nanti bisa melihat di teks kitab suci, ketika Tuhan bertanya kepada Salomo apa yang ia mau, Tuhan akan berikan, tetapi Salomo meminta kebijaksanaannya. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta yang lain-lain yang sikapnya duniawi, tetapi dia minta kebijaksanaan, sehingga dengan kebijaksanaan itu bisa ia memimpin kerajaan dengan baik dan bijaksana. Salomo berhasil menata kerajaan Israel dalam wilayah-wilayah dan berhubungan dengan negara tetangga secara baik, ya. Jadi setelah masa pemerintahan Salomo, dia berhasil menata kerajaan dengan baik, ya, dan bisa berelasi atau berhubungan dengan negara tetangga secara baik, ya, karena dia sudah dianugerahkan rahmat kebijaksanaan atau sikap kebijaksanaan. Salomo juga berhasil membangun bait Allah yang menjadi kebanggaan Israel, ya. Artinya dengan sikapnya yang bijaksana dalam memimpin rakyat atau masyarakatnya, dia juga berhasil membangun bait Allah yang menjadi kebanggaan Israel, yaitu Israel adalah rakyat yang dipimpinnya atau kerajaan yang dipimpinnya. Karena ia bijaksana, dia berhasil untuk memimpin bangsa Israel ini secara baik, ya. Sehingga dari kebijaksanaannya Salomo dikenang sampai saat ini. Artinya diingat, ya. Diingat sampai saat ini, bahwa kalau disebut atau diceritakan tentang Raja Salomo, yang ada dalam pemikiran kita atau pemikiran orang bahwa Raja Salomo adalah raja yang bijaksana. Baik anak-anak kami, demikian penjelasan suster, semoga bisa dipahami dengan baik. Sekali lagi, kalau kurang jelas, kurang paham, bisa bertanya kepada suster melalui WA pribadi, ya, supaya suster bisa jelaskan dengan sebaik mungkin sehingga anak-anak bisa memahami dengan baik. Sampai di sini, sampai jumpa kembali pada minggu yang akan datang. Baik anak-anak kami, kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala bimbingan dan tuntunanmu dari awal pembelajaran kami hingga berakhirnya. Semoga apa yang kami pelajari, kami dapat pahami dengan baik, dan kami juga bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.